Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, Devi Triana Wulandari, C30118346. Yang kedua, Indi Aprilianti, C30118229. Yang ketiga, Nurul Atika, C30116228. Yang keempat, Sri Aprilia, C30118383. Yang kelima, Haspina, C30118496. Yang keenam, Mardan, C30115119. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai memahami peran strategi dari konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen biaya. Konsep dasar manajemen biaya adalah sebagai berikut. 1. Konsep nilai tambah adalah suatu konsep yang menjelaskan bahwa perusahaan harus berusaha melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bernilai tambah, melaksanakan dengan efisien bernilai sempurna, dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah. 2. Konsep akuntansi aktivitas adalah proses pengumpulan dan pelacakan kinerja keuangan dan operasional mengenai aktivitas-aktivitas perusahaan yang signifikan, serta menyediakan umpan balik antara hasil-hasil sesungguhnya dengan yang direncanakan, serta penentuan sesungguhnya dengan yang direncanakan. Koreksi jika diperlukan. Activity based costing merupakan metodologi untuk mengukur biaya dan kinerja aktivitas, sumber-sumber dan objek biaya. 3. Konsep strategi biaya adalah biaya berbasis pasar yang dihitung dengan menggunakan harga pasar yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar yang telah ditentukan terlebih dahulu. Rumus target biaya adalah harga pasar untuk mencapai pangsa pasar dikurang laba yang diharapkan. Penentuan target biaya adalah alat manajemen untuk mengurangi biaya selama daur hidup produk tertentu. Konsep target biaya adalah biaya berbasis pasar yang dihitung dengan menggunakan harga pasar yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar yang ditentukan terlebih dahulu. Rumus target biaya adalah harga pasar untuk mencapai pangsa pasar dikurangi laba yang diharapkan. Penentu target biaya adalah alat manajemen untuk mengurangi biaya selama daur hidup produk tertentu. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardan, stambuk C30115215. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen biaya. Pengertian manajemen biaya adalah suatu sistem yang disusun secara sempurna untuk mampu mendatangkan informasi yang lengkap untuk manajemen organisasi agar bisa digunakan dalam mengidentifikasi beragam peluang dalam merencanakan strategi, menyempurnakan dan membuat keputusan operasional terkait pengadaan dan pemanfaatan sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi. Nah, di sini akan saya adapun konsep dasar manajemen biaya. Dalam upaya memaksimalkan pembiayaan harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan, maka seorang manajer harus mampu mengerti beberapa konsep dasar dari manajemen biaya yang akan dijelaskan berikut ini. 1. Konsep nilai tambah. Nah, di sini seorang manajer harus mengerjakan berbagai kegiatan atau aktivitas perusahaan yang mempunyai nilai tambah dengan berbagai cara yang efisien. 2. Konsep akuntansi aktivitas. Seorang manajer memiliki tugas dalam menghimpun dan juga memantau serta memastikan operasional yang dilakukan sesuai dengan kegiatan yang dijalankan. Konsep biaya target. Pihak manajer biaya akan bertugas untuk memaksimalkan biaya target agar mampu menyentuh pangsa pasar dan adanya biaya berdasarkan pasar. Oke. Itu saja. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Aprianti dengan stambuk C30118229. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya dengan materi konsep cost driver pada tingkat aktivitas, volume, struktur, dan cara pelaksanaannya. Penggerak biaya atau cost driver merupakan faktor yang memberikan implikasi pada perubahan tingkat total biaya untuk perusahaan yang berkompetisi berdasarkan kepemimpinan
biayanya, manajemen penggerak biaya utama merupakan hal yang paling utama dan yang paling penting. Penggerak biaya dan perilaku biaya. Penggerak biaya memiliki dua peran penting bagi akuntan manajemen. Yang pertama yaitu memungkinkan pembebanan biaya pada objek biaya. Yang kedua yaitu menjelaskan perilaku biaya, yaitu bagaimana total biaya berubah ketika penggerak biaya berubah. Yang pertama ada poin penggerak biaya berdasarkan aktivitas. Penggerak biaya berdasarkan aktivitas ditentukan dengan menggunakan analisis aktivitas, yaitu deskripsi yang terinci dari aktivitas-aktivitas spesifik yang dilakukan dalam operasi perusahaannya. Kemudian ada poin selanjutnya penggerak biaya berdasarkan volume. Banyak jenis biaya yang berdasarkan volume, yaitu biaya berdasarkan jumlah produk atau jasa yang dihasilkan. Akuntan manajemen biasanya menyebut volume ini dengan volume output atau hanya output. Nah, poin selanjutnya yaitu ada penggerak biaya berdasarkan struktur dan cara pelaksanaannya. Penggerak biaya berdasarkan struktur dan pelaksanaannya digunakan untuk membantu pengambilan keputusan secara strategis. Penggerak biaya berdasarkan struktur bersifat strategis karena meliputi keputusan yang mempunyai implikasi jangka panjang terhadap perusahaan. Di sini ada 4 contoh keputusan berdasarkan struktur. Yang pertama, ada skala. Makin besar perusahaan, maka biaya keseluruhan makin rendah disebabkan oleh skala ekonominya itu sendiri. Kemudian yang kedua ada pengalaman. Perusahaan yang memiliki karyawan dengan pengalaman produksi dan penjualan yang lebih banyak mungkin akan memiliki biaya pengembangan, produksi, dan distribusi yang lebih rendah. Kemudian ada yang ketiga, teknologi. Teknologi di sini teknologi baru dapat menurunkan biaya desain, biaya produksi, distribusi, dan pelayanan pelanggan secara signifikan. Terus yang keempat ada kompleksitas. Berapa banyak produk berbeda-beda yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem perhitungan biaya produk dan jasa. Pengertian biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan atau timbul oleh sebuah perusahaan pada saat melakukan proses pengadaan baik barang maupun jasa. Biaya produksi adalah dapat dipahami pula sebagai akumulasi atau perhitungan ongkos perakitan atau production cost dalam proses penambah nilai barang jadi atau jasa. Perhitungan biaya produksi di dalam suatu usaha berkaitan atau manufaktur sangatlah penting, mengingat komponen ongkos ini menjadi faktor paling dalam menentukan harga jual. Kesalahan dalam perhitungan ongkos perakitan akan menyebabkan pengambilan keputusan yang salah dan berakibat kepada kerugian perusahaan. Sebaliknya, dengan proses penghitungan yang cermat, Anda dapat meminimalisir kerugian atau mengeluarkan yang tidak perlu selama proses pembuatan dan menentukan harga. Fungsi dan tujuan menghitung biaya produksi yaitu pertama, menentukan harga jual yang tepat. Yang kedua, memperbaiki kualitas bahan baku. Yang ketiga, memperbaiki sumber dari bahan baku. Yang keempat, efisiensi dalam proses produksi. Yang kelima, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Adapun komponen biaya produksi, yang pertama bahan baku langsung, kedua tenaga kerja langsung, yang ketiga overhead pabrik. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Devi Triana Wulandari, stambuk C301818348. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana arus biaya pada setiap akun. Langsung saja, akuntansi biaya tidak menambah ataupun mengubah siklus akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi yang sudah dikenal dalam akuntansi keuangan. Semua biaya manufaktur tanpa memperdulikan apakah tetap atau variabel mengalir melalui akun barang dalam proses dan pembuatan barang jadi. Berdasarkan hasil analisis yang didapat bahwa variabel metode arus biaya persediaan dan gross profit margin tidak berpengaruh signifikan terhadap market value perusahaan.
sedangkan variabel perputaran persediaan dan nilai persediaan berpengaruh signifikan antara perusahaan terhadap market value perusahaan. Hasil penelitian variabel secara simultan ini menunjukkan bahwa variabel metode arus biaya persediaan, perputaran persediaan, gross profit margin, nilai persediaan berpengaruh signifikan terhadap nilai pasar perusahaan. Prosedur dalam siklus akuntansi biaya pada dasarnya tidak berbeda dengan akuntansi keuangan yang sudah sering kita pelajari. Siklus akuntansi biaya juga bermula dari bukti transaksi, jurnal, buku besar, sampai dengan tersusunnya laporan keuangan. Persediaan dalam akuntansi biaya disajikan sangat lebih rinci, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, persediaan bahan baku yang merupakan akun persediaan untuk bahan baku mentah yang belum mengalami proses produksi. Yang kedua, persediaan barang dalam proses yang merupakan akun persediaan yang pada saat laporan sedang mengalami proses produksi. Yang ketiga, persediaan barang jadi merupakan akun persediaan yang sudah digunakan atau siap untuk dijual. Dalam akuntansi biaya, ketiga jenis persediaan tersebut akan terkait dengan pencatatan suatu perusahaan manufaktur dengan maksud penentuan harga pokok yang menggambarkan arus biaya perusahaan dan beban. Segala elemen biaya yang timbul melalui proses produksi akan dicatat dan diukur dalam akuntansi biaya. Dalam perusahaan manufaktur, buku tambahan dalam akun buku besar umum akan diperluas lagi buku tambahan yang umumnya ada dalam perusahaan dagang. Perluasan tersebut adalah buku tambahan bahan yang merupakan rincian akun buku besar bahan. Sekian. Keempat, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang isinya menyajikan informasi modal awal, terjadinya perubahan modal, dividen, dan dibagikan kepada para pemegang saham dan hal yang lain berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, laporan arus kas. Laporan arus kas ini berisi mengenai kumpulan informasi berupa pendapatan kas, pembayaran kas, dan lain sebagainya dari 3 aktivitas utama perusahaan: operasi, investasi, pendanaan pada satu periode tertentu. Terima kasih.